Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang studi kelayakan usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita perlu apa-apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah usaha. Untuk mengetahuinya, lihat penjelasan berikut. Baik, di poin A kita akan membahas tentang hakikat studi kelayakan usaha. 1. Pengertian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau bisnis juga sering disebut studi kelayakan proyek, adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu usaha atau proyek dilaksanakan dengan berhasil. Jadi ya guys, dalam sebuah bisnis, jika kita ingin menjalankannya, perlu ada riset dan pembelajaran yang mendalam mengenai bisnis tersebut. Hal tersebut dinamakan studi kelayakan usaha. Jadi ya guys, Mimin garis bawahi di sini, yaitu studi kelayakan usaha. Ini dapat membuat para pebisnis dapat mengetahui cara memulai bisnis seperti apa, termasuk mengetahui tipe-tipe customer atau pelanggan. Pengertian studi kelayakan usaha menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalam tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Kedua, menurut Umar, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian suatu rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis yang akan dijalankan, namun juga mengatur aktivitas operasional secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. 2. Tujuan studi kelayakan usaha. Di tujuan ini, kita bisa membagi dua, yaitu tujuan pertama secara umum, yang kedua tujuan secara khusus untuk golongan. Yang A, tujuan secara umum. Mimin akan membacakan poin-poinnya saja. Untuk penjelasan poinnya, kalian bisa baca sendiri ya. Yang pertama, memperlancar sebuah perencanaan. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Keempat, mempermudah pengawasan. Kelima, mempermudah pengendalian. B. Tujuan secara khusus untuk beberapa golongan. Yang pertama, bagi pihak investor. Yang kedua, bagi analisis studi kelayakan. Yang ketiga, bagi masyarakat. Yang keempat, bagi pemerintah. Jadi untuk penjelasannya kalian juga bisa untuk lihat sendiri ya, mana detailnya. 3. Tahapan studi kelayakan usaha. A. Penemuan ide dan pengembangan usaha. Ide pengembangan usaha perlu diikuti proses penelitian, mengingat banyaknya pesaing usaha serta gagalnya pendiri yang tidak disertai penelitian dan persiapan yang matang. Ide gagasan usaha biasanya dapat timbul melalui serangkaian kegiatan berikut. Yang pertama, melalui bacaan. Bacaan yang banyak dikontribusi adalah bacaan yang berkaitan langsung dengan bidang yang diminati. Jadi kalau bikin usaha kita harus perlu mencari sumber bacaan seperti ke perpustakaan atau ke buku nasional atau dan lain sebagainya, untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu direncanakan. Kedua, melalui survei. Orang sengaja merancang suatu survei secara umum dalam salah satu bidang usaha. Misalnya, melakukan survei ke salah satu pabrik, mengamati apa saja yang dikerjakan oleh pabrik tersebut, kegiatan yang belum dapat dilakukan oleh pabrik tersebut dengan baik, atau adakah limbah pabrik yang terbuang begitu saja. Yang ketiga, melalui pengalaman kerja. Ide atau gagasan muncul setelah orang mengalami sendiri kegiatan apa saja yang harus dilakukan jika suatu usaha akan menghasilkan produk atau jasa. B. Mempertimbangkan alternatif usaha. Pertimbangannya haruslah dilakukan secara objektif setelah dilakukan pengumpulan data. Jadi, artinya keputusan yang dibuat memang sudah diperhitungkan dengan dukungan data yang cukup dan benar. C. Evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan sebagainya. Kemudian,
Kamu bisa menarik kesimpulan dari studi kelayakan bisnis usaha melalui pengkajian aspek keuangan dan dukungan keuangan yang melalui bentuk-bentuk faktor-faktor produksi. D. Penentuan. Menentukan kelayakan dijalankannya usaha tersebut. Jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembang usaha. E. Tahap perencanaan pelaksanaan. Jika dinilai layak, tahap yang ditempuh yaitu perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari pihak yang terlibat, manajemen, investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat. F. Pelaksanaan usaha. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat dua tahap lagi, yaitu pertama, tahap pelaksanaan usaha atau bisnis. Pada tahap ini akan muncul risiko dan hambatan sehingga diperlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Yang kedua, tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Dalam studi kelayakan ini juga tidak menutup kemungkinan terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada, dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk di poin yang kedua. B. Arti penting studi kelayakan pasar. Dalam hal ini, salah satu bagian terpenting dari studi kelayakan pasar karena memeriksa daya jual produk atau layanan. Untuk seorang pengusaha harus mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kelayakan pasar. Pertama, analisis survei dan permintaan. Analisis survei dan permintaan dapat menunjukkan apakah masih ada peluang atau tidak. Kedua, market database. Market database adalah kumpulan data lengkap yang menyangkut berbagai aspek penting tentang pemasaran dari industri di mana pilihan usaha akan bergerak. 3. Analisis permintaan. Panduan dasar untuk menganalisis permintaan sangat tergantung pada market database. Persoalan yang muncul dan berhubungan dengan market database umumnya berkisar atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, permintaan meningkat sedangkan pasokan tetap. 2. Permintaan meningkat sedangkan pasokan menurun. Ketiga, permintaan tetap sedangkan pasokan menurun. Keempat, permintaan menurun sedangkan pasokan menurun lebih cepat. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu C. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi studi kelayakan usaha. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu pertama, faktor umum. Faktor umum juga mempunyai 5 bagian, yaitu A. Kelayakan teknis. Penilaian kelayakan teknis difokuskan untuk memperoleh pemahaman tentang sumber daya teknis organisasi saat ini. B. Kelayakan ekonomis. Pertama, ketersediaan input atau bahan baku. Kedua, ketersediaan pasar untuk keluaran dari setiap metode dan harga yang diharapkan untuk keluaran tersebut. C. Kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini menentukan apakah sistem yang diusulkan bertentangan dengan persyaratan hukum. Misalnya, sistem pemrosesan data harus mematuhi peraturan pelindungan data lokal, dan jika usaha yang diusulkan dapat diterima sesuai dengan hukum negara. D. Kelayakan operasional. Kelayakan operasional adalah ukuran seberapa baik sistem yang diusulkan memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang diidentifikasi selama definisi ruang lingkup dan bagaimana memenuhi persyaratan yang diidentifikasi dalam fase analisis persyaratan pengembangan sistem. E. Kelayakan waktu. Studi kelayakan waktu akan mempertimbangkan periode di mana proyek akan mencapai penyelesaiannya. Yang kedua, faktor lainnya. A. Kelayakan sumber daya. Jelaskan beberapa banyak waktu yang tersedia untuk membangun sistem baru, kapan dapat dibangun, apakah mengganggu operasi bisnis normal, jenis, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. B. Kelayakan finansial. Dalam kasus proyek baru, kelayakan finansial dapat dinilai berdasarkan parameter berikut. Pertama, total perkiraan biaya proyek. Kedua, pembiayaan proyek dalam hal struktur modalnya,
rasio hutang terhadap ekuitas dan bagian promotor dari total biaya. Ketiga, investasi yang ada oleh promotor di bisnis lain. Keempat, arus kas dan profitabilitas yang diproyeksikan. Kelangsungan finansial suatu proyek harus memberikan informasi berikut. Pertama, rincian lengkap tentang aset yang akan dibiayai dan seberapa liquid aset tersebut. Kedua, tingkat konversi menjadi ekuitas tunai. Ketiga, potensi pendanaan proyek dan persyaratan pembayaran kembali. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf atau kesalahan terhadap animasinya masih jelek atau gimana lah, because it's the first time for me. Okay, thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.